Tapi ada tamu yang sangat-sangat spesial dan mungkin tadi di yang sebelumnya udah di-spill ya. Sudah ada Bung Kurniawan. Selamat datang. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mensupport kita. Walaupun kritikan itu juga kadang-kadang pedas, tapi kita sadar bahwa kritikan itu karena mereka mencintai timnas Indonesia gitu kan. Dan ini juga menjawab pertanyaan terbesar sih untuk pemain Indonesia gitu. Yeah. Kan di kelompok umur terkadang luar biasa tuh. Talentanya muncul semua. Cuma Vera misalnya gitu kan. Bareti juga. Kemudian kelompok umur lainnya. Tapi di usia prime-nya itu kadang menghilang. Sepak bola bukan usia, tapi kemampuan. Mau 18 tahun, mau 19 tahun. Kalau memang kemampuannya, visi bermainnya sudah berada di level senior, kenapa enggak gitu loh. Kembali lagi di Kick and Runs, masih sama gua di sini James Purba dan ditemani oleh Bung Adian ini juga Bung Supri, tapi ada tamu yang sangat-sangat spesial dan mungkin tadi di yang sebelumnya udah di-spill ya. Kalau tamu yang spesial ini dulu punya apa ya, bisa dibilang persahabatan yang tak lekang oleh waktu di dalam lapangan dan juga di luar lapangan. Ya, muda bareng, tua pun juga bareng. Sudah ada Bung Kurniawan. Selamat datang, Bung Kurniawan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Luar biasa diundang. loh. Ini sebuah kebanggaan tersendiri buat Kick and Rush bisa mempersatukan dua legend ya. Iya. Indonesia jarang-jarang Living ini. legend. Living legend ya. Mari kita buka sepak bola Indonesia. Itu seru tuh. Mari kita buka sepak bola Indonesia yang selalu berkembang. Lu Kalau tahu ini nggak? udah jauh-jauh didatangkan dari Italia. Iya. Lu tahu nggak hashtag kami? Apa tuh? Sepak bola tanpa Tanpa rekayasa. Sepak bola tanpa rekayasa. Oke. Emangnya ada rekayasa? Kami punya hashtag Iya. memiliki harapan. Ada. Sleman selalu rekayasa. Oke, Rans yang nggak ada rekayasa. Rekayasanya di Rans Entertainment. Nah, pembahasan kali ini adalah perjalanan timnas Indonesia kemarin di Asian Games. Dan langsung aja nih, dengan yang bersangkutan pada saat kemarin di Asian Games gitu loh. Bahwa memang perjuangan Indonesia cukup terapresiasi tentunya dengan mampu untuk bisa maju ke 16 besar menghadapi Uzbekistan pada saat itu. Kita kalah 2-0 ya. Dan itu extra time. Nah mungkin bisa sedikit di-spill lah dari Bung Kurniawan. Tapi sebelum men-spill itu Bung, aku mau ingetin dulu nih untuk Transportmania. Jangan lupa untuk kasih komen, like, dan juga subscribe ya YouTube dari Transportainment. Oke, silakan Bung Gurus. Di-spill pada saat itu gimana situasinya? Jadi memang yang namanya kalah pasti mengecewakan. Tapi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mensupport kita. Walaupun kritikan itu juga kadang-kadang pedas, tapi kita sadar bahwa kritikan itu karena mereka mencintai timnas Indonesia gitu kan. Terus yang kedua, saya berterima kasih juga kepada para pemain yang sudah berjuang sangat luar biasa. Jadi bagi kami mereka pemain ini adalah yang terbaik dari squad yang ada gitu kan. Di dengan persiapan yang menurut kami ya sangat singkat, kita tidak ada friendly match untuk meningkatkan match fitness mereka, tapi mereka tetap berjuang di saat kompetisi masih berjalan. Jadi memang banyak persiapan yang menurut kami tidak maksimal lah. Walaupun ini bukan menjadi suatu alasan, tapi dengan perjuangan mereka kita sangat apresiasikan itulah. Oke. Kalau misalkan Iya, kalau misalnya kita melihat persiapan yang minim gitu. Dalam sebuah persiapan menuju turnamen seperti Asian Games, idealnya tentunya para pemain diberikan kesempatan latih tanding 4-5 pertandingan mungkin untuk mereka menikmati dan bisa kerjasama dengan baik, dan akhirnya nanti di game pertama kan biasanya tricky tuh. Dan mereka harus sudah nyaman di situ kan, dan tidak ada pemanasan. Tentunya itu tidak ideal bagi para pemain, dan terlebih lagi bagi Coach Indra Safri, pemilihan pemainnya dengan banyaknya pemain yang tidak dibolehkan untuk bergabung gitu kan, dengan adanya mungkin tidak menjadi bagian dari agenda FIFA ini sudah menjadi batu sandungan demi batu sandungan di awal-awal sebelum mereka menendang bola di Tiongkok. Bentar. Jadi tarik-tarikan gitu. Kalau ada target harus dikasih amunisi dong. Waktu bertanding untuk anak-anak merasakan gimana intensitas permainan kan antara latihan dengan
friendly gitu, Yes. misalnya pemanasan Iya, iya. harusnya ada tuh. Yes. Jadi Tarik-tarikan mau kita aja. Kalau diminta prestasi. Yes. Iya, iya. Jadi gini sebenarnya kita harus luruskan juga bahwa persiapan yang dimaksud itu bukan lamanya TC enggak juga karena bagi kami TC sebenarnya itu kan ada di klub gitu kan. Ya. Karena begitu mereka melakukan pre-season dan kick off di klub itu sebenarnya sudah TC yang sebenarnya. Jadi ketika mereka gabung di timnas itu hanya untuk mendapatkan chemistry kemudian menjalankan game plan dari pelatih. Memang kemarin yang kami rasakan agak kurang, kita nggak ada friendly match itu aja. Dan juga seperti yang Bung Adi bilang, kita latihan full itu, squad full itu saat kita ada di Cina gitu kan. Di Jakarta memang ini bukan agenda FIFA, jadi kita memahami itu. Jadi kita sangat berterima kasih kepada klub yang melepas para pemain. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita hanya memaksimalkan pemain yang memang terbaik untuk saat itu gitu kan. Oke. Itu tentunya menjadi salah satu hal yang memang sangat layak untuk diapresiasi dengan perjuangan dari tim nasional Indonesia kemarin di Asian Games. Tapi memang ada hal yang mungkin ya kalau untuk di awal kita menghadapi Kyrgyzstan kita mampu untuk bisa mendapatkan kemenangan di pertandingan pembuka pada saat itu. Namun ada grafik yang mungkin bisa dibilang belum menemui konsistensi. Karena setelah lawan Kyrgyzstan kita mendapatkan kekalahan ketika menjamu China Taipei di sana. Kemudian juga di pertandingan terakhir menghadapi Korea Utara. Mungkin bisa untuk dijelaskan ini dari Bung Kurniawan ya dengan performa atau grafik yang pada saat itu terlihat dari para pemain. Jadi memang kita ini mengukur kekuatan kita lah, ya kan. Artinya dengan pemain yang ada, kita juga harus menyesuaikan game plan yang harus kita jalankan ketika menghadapi tim yang levelnya di Asia ini kan beda dengan ASEAN. Betul. Jadi so far sih para pemain menjalankan game plan dari pelatih. Kita memang agak defensif untuk melakukan counter attack dan itu berjalan dengan sangat baik di pertandingan pertama. Walaupun mungkin secara kasat mata kan banyak yang bilang permainan ngebosenin karena memang itu sebenarnya game plan kita tahu kekuatan, kita udah analisa bagaimana Kyrgyzstan main. Jadi game plan yang paling tepat saat itu memang kita lebih sabar dulu untuk tidak high press kemudian melakukan counter attack dan berhasil. Dan memang yang di luar dugaan kita memang ketika kita mengalami kekalahan Cina Taipei itu memang kita pun tidak tahu, mungkin ada rasa overconfident juga ada karena kita sudah menganalisa pertandingan, kita nonton langsung. Jadi miss-nya di situ ketika fokus pemain turun, kita kecolongan gol juga dengan yang seharusnya tidak terjadi gitu kan, kelengahan dari lini belakang kita gitu kan. Dan pertandingan lawan Korea Utara sebenarnya sudah cukup bagus lah game plan-nya. Artinya kita memang lebih sabar untuk defend, kemudian melakukan counter attack. Kembali lagi kita kebobolan karena set pieces kalau nggak salah. Iya, betul. Ya kan? Dan kalau set pieces ini kan kemungkinan besar ketika kita bermain defensif kelelahan juga pasti akan makin kuat gitu kan. Jadi fokus atau konsentrasi para pemain juga pasti akan turun itu. Jadi mungkin ada catatan kedepannya agar fokus konsentrasi tidak boleh hilang selama 90 menit. Iya, kalau pemilihan tim untuk match kedua ada rotasi itu kan. Di belakang layar apakah para pemain yang dirotasi itu mengalami kelelahan karena menghadapi Kyrgyz Republic defensif dan di momen-momen penting kita bisa cetak gol. Apakah itu menjadi keputusan dari Coach Indra Safri untuk bisa merotasi melihat lawannya Tiongkok Taipei? Padahal kalau dalam sepak bola biasanya kalau ketemu lawan dalam waktu yang berdekatan dan menang besar di match berikutnya dengan jarak yang singkat, lawan akan mengganti pemain dan juga akan lebih siap dengan banyaknya ide-ide baru untuk bisa mengatasi tim yang tadinya tampil begitu nyaman gitu kan. Jadi apa sih di belakang layar kenapa rotasinya cukup banyak? Padahal kan mestinya mungkin keep the winning team, terus unggul dulu 2 gol baru rotasi gitu mungkin idealnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih kejadian pre-match-nya seperti apa. Jadi sebenarnya semua itu kan based on data gitu. Kita pakai GPS, kita akan mengkalkulasi pemain A sudah di batas maksimal fatigue-nya seperti apa. Jadi sementara target kita kan memang lolos untuk 16 besar gitu kan. Jadi bagaimana kita mensiasati agar
sebenarnya peaknya itu kita maunya ingin di lawan Korea Utara gitu kan. Karena kita berharap bisa juara grup dan menghindari Republik. Iya, gitu. Jadi, nah mungkin yang terjadi di benar-benar di luar dugaan itu lawan Cina Taipei gitu kan. Karena kita kecolongan sebenarnya kita berharap draw pun sebenarnya masih ada peluang untuk bisa lawan Korea Utara gitu kan. Dan setelah kita kalah Cina Taipei, mungkin secara mentality agak drop. Ketika lawan Korea Utara memang harus lebih kerja keras gitu kan. Jadi pekerjaan rumahnya lebih berat sebenarnya lawan Korea Utara. Oke, dan memang sebetulnya yang terhighlight juga ketika kemarin perjuangan dari tim nasional U24 ya di Asian Games 2022 adalah bagaimana ada satu pemain dari tim nasional Indonesia yang kala itu ya, dia mungkin ada emosional yang tidak terbendung lah. Katanya dari Hugo Samir ya. Hugo Samir, sorry, yang memang Kasmir lagi Bruno itu. Hugo Samir. Ini menjadi apa ya? Mungkin bukan apa ya? Bukan amukan, tapi mungkin banyak yang memberikan masukan, memberikan kritik tapi yang membangun untuk Hugo Samir yang dimana ya dari segi usia dia memang masih cukup muda. Tapi kalau boleh tahu nih, Bung Kurniawan, dengan situasi yang kemarin sempat dilanda oleh Hugo, apa sih yang sebetulnya dilakukan oleh staf pelatih nih untuk sang pemain pada saat itu? Jadi sebelum kita memasukkan pemain tentu kita akan berdiskusi plus minusnya kalau kita mengganti pemain gitu kan. Jadi karena kita melihat waktu itu lini flank area kita kena diserang terus, jadi kita berharap ada pilihan sebenarnya pemain yang ada di bench itu kan untuk depan, tapi yang punya tenaga itu hanya tinggal Hugo Samir gitu kan. Dan kita tahu konsekuensinya pemain ini kan punya temperamen yang lumayan tinggi gitu kan. Jadi sebelum masuk pun memang kita sudah ingetin nih jangan bikin foul yang merugikan diri sendiri gitu. Tapi namanya mungkin dia baru pertama masuk di tim yang level umurnya di atas dia, mungkin dia pengen menunjukkan juga gitu kan. Jadi ini hal yang wajar sebenarnya. Walaupun ya setelah mereka dia kena kartu merah, kita juga kecewa, tapi kembali lagi anak ini kan masih muda gitu kan. Kita tidak mau menghancurkan karir dia untuk menghujat, bahkan waktu setelah pertandingan dia sampai menangis minta maaf ke tim, mereka salaman dengan para pemain segala macam. Kita tidak mau bakat yang ada ini terus ya kita bunuh gitu kan. Dan saya pribadi juga satu hari setelah pertandingan saya coba untuk dekat sama dia untuk katakan bahwa ini pelajaran, kamu masih muda, jadi tolong jangan bikin sesuatu yang merugikan karir kamu gitu kan. Karena saya berpikir kalau kita kasih tahu saat itu, saat dia drop akan bahaya juga, jadi tunggu rest dulu satu hari. Iya, kalau boleh nambahin dikit ya. Boleh, banyak nambahin. Nge-maintain, menjaga psikologis pemain itu kan nggak mudah. Apalagi ini pemain-pemain muda. Overconfidence, kemudian juga kedewasaan, kematangan itu kan tertempa dalam kompetisi. Hugo Samir punya potensi, tapi kedewasaan kematangannya tidak tertempa dalam kompetisi gitu. Nah sekarang momentum dia dipanggil tim nasional, pasti dia ingin memperlihatkan performa yang terbaik, walaupun memang berlebihan. Inilah peran dari pelatih-pelatih nantinya. Siapapun dia yang menangani Hugo Samir ya harus bisa mengontrol atau memanage psikologisnya. Ya, memang itu adalah faktor yang penting ya dan fundamental bagi atlet gitu kan, termasuk juga para pemain muda. Tapi yang juga pastinya bikin banyak penasaran itu adalah bagaimana kalau saya sendiri kan percaya bahwa sosok dari mantan pemain yang dulu pernah bermain di tim nasional Indonesia, kemudian jadi pelatih di sana adalah role model yang bisa untuk dijadikan pemain ini kan apa ya, secara mentality mereka juga pasti akan ada boosting spiritnya juga gitu. Nah, ketika kemarin di Asian Games 2022, Bung Kurniawan melihat dari setiap potensi yang dimiliki oleh tim nasional U24 dengan kapasitas yang ada gitu. Nah, Bung Kurniawan melihat para pemain ini secara kesiapan, secara mentalitas gitu. Di usianya mereka yang masih muda, pasti kan Bung Kurniawan punya point of view tersendiri nih buat mereka gitu. Karena tentu yang menjadi PR buat Indonesia kan bukan hanya
kompetisi yang di saat ini aja gitu, tapi juga untuk long term. Iya, betul. Nah, seperti apa sih sebenarnya dari Bung Kurniawan melihat dari potensi yang mereka miliki? Jadi kalau saya bicara di pemain Asian Games, memang kita sudah sepakat seluruh coaching staff dan disetujui oleh PSSI bahwa kita tidak hanya ingin memilih pemain yang di usianya 24 atau 23. Cuman kita kenapa akhirnya kita pilih juga Hugo Samir, karena ini kan anak ini baru 20 tahun, jadi harus ada wakilnya yang dari 20 tahun. Ya. Terus kemudian yang bekas tim Piala Dunia U20 yang gagal, dan ada 21, 23. Jadi kita mau memberikan pengalaman ke mereka bahwa level Asia itu seperti ini loh. Jadi saat mereka next ada event yang levelnya memang di atas, mereka udah siap secara mental gitu kan. Dan mudah-mudahan kejadian kemarin Hugo Samir juga menyadari bahwa Asia tuh levelnya seperti ini gitu kan. Jadi dia nggak bisa bermain ya seenak-enak dia seperti itu sih. Ya, tapi Hugo Samir juga beruntung ya, karena ada pelatihnya, ada Kurniawan, bapaknya Jackson Tiago gitu. Jadi bisa memberikan masukan-masukan ya yang ideal bagi seorang pemain yang juga berposisi sebagai pemain depan. Dan kalau kita melihat juga kan Sintayong dan Indra Safri punya hubungan yang cukup erat gitu kan. Dan ketika kemarin untuk berlaga di Asian Games, apakah ada masukan dari Coach Sintayong juga? Karena sebagai pelatih senior tentunya warna permainan dari kelompok umur pun harus sesuai dengan nanti di ujungnya untuk tim senior gitu kan. Dan apakah kalau kita melihat kemarin mungkin ada sedikit perbedaan, karena tadi kan approach-nya lebih sedikit defensif gitu. Tapi juga kita melihat bagaimana di kualifikasi Piala Asia pun Sintayong dengan kemampuan timnya berlaga defensif, kemudian di momen-momen yang tepat bisa menciptakan gol gitu kan. Jadi apakah ada komunikasi dan juga adakah bantuan dari Sintayong memberikan masukan ide-ide kepada coaching staff dan juga Coach Indra Safri? Kalau ke Coach Indra mungkin mereka berkomunikasi secara intens ya. Tapi kalau ke kita memang kita nggak pernah ketemu juga dengan Coach Sin. Tapi saya katakan bahwa pemain-pemain ini juga pernah diberi kesempatan oleh Coach Sin, dan saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan oleh Coach Sin bahwa pemain muda yang ada ini bukan lagi pemain masa depan menurut kami. Jadi menurut saya juga pemain sekarang itu mereka ini yang mereka umur 20, umur 18, umur 21. Jadi kita sebagai pencinta sepak bola lah harus merubah mindset itu, dan pemain juga harus menyadari bahwa ketika lu umur 18, umur 20 itu bukan lagi pemain yang wah nanti masih masa depan gitu kan. Lu harus kerja keras untuk ya pemain masa kini gitu, dan apa yang dilakukan Coach Sin menurut saya luar biasa gitu kan. Dia memilih banyak pemain, memberi kesempatan pemain muda untuk di senior gitu kan. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk ya menunjukkan seperti yang Coach Supri bilang bahwa ya lu emang pantas di tim nasional karena ini masa lu bukan lagi masa depan. Dan satu lagi bahwa sepak bola bukan usia, tapi kemampuan. Mau 18 tahun, mau 19 tahun, kalau memang kemampuannya, visi bermainnya sudah berada di level senior, kenapa enggak gitu loh. Ketika berbicara sepak bola itu usia, Messi nggak akan mungkin promosi ke Barca. Owen tidak akan bermain di Piala Dunia, Piala Eropa ya waktu itu ya. Piala Dunia 98. 18 tahun kan. Beckham nggak akan promosi gitu. Artinya tadi seperti Kurniawan sampaikan bahwa mindset bahwa kalian main bolanya nantilah ini pemain-pemain yang masa depan nanti nggak bisa berkata gitu. Kemampuan mereka lah yang akan menentukan mereka untuk bisa berprestasi dan berjersey tim nasional. Dan mungkin tidak sejak zaman kalian ya, Primavera, SEA Games 96 misalnya, sebuah tim muda memangkas tim senior gitu. Dan semenjak itu kan sepertinya Ansari Lubis, Fahri Husa ini menjadi cerita sampingan karena mendahulukan Primavera untuk bisa menjadi tim yang diandalkan gitu. Itu kan sebenarnya kan sudah menjadi tahapan langkah yang sudah dijalankan di era itu. Mempromosikan pemain kan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dibutuhkan di tim itu gitu. Dan kita juga harus berterima kasih kepada para pelatih di klub yang berani memainkan pemain-pemain muda gitu kan, karena pemain muda ini kepantau karena mereka main di klub gitu kan. Jadi kalau sekarang itu bukan lagi zamannya nama besar gitu kan, tapi lebih ke ya kemampuan, quality. Jadi
objektivitas itu yang sangat penting gitu kan. Kalau memang umur 16-17 memang main bagus, kenapa enggak gitu kan? Ya, sangat setuju sekali sih. Karena memang sebetulnya yang punya peran penting bukan hanya coaching staff atau head coach yang ada di tim nasional Indonesia, tapi juga bagaimana secara komunikasi yang harus berjalan dengan apik dengan setiap klub yang ada di Indonesia, dan juga pastinya adalah kompetisi usia muda. Memang yang itu yang perlu untuk dijalankan gitu. Banyak sekali kan yang mengatakan bahwa muara kompetisi adalah tim nasional. Ya. Kompetisi yang mana? Betul. Sepanjang youth development dibangun, sepanjang kompetisinya dijalankan sesuai dengan usia dan tahapannya, saya pikir kita negara besar, kita akan bisa berbicara banyak nantinya. Cuman kadang-kadang kan kompetisi senior lah yang lebih dikedepankan, tapi EPA-nya kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Gitu. Dan bahkan pelatih dari EPA-nya juga nggak ikut naik ya? Itu dia. Bareng sama pemain-pemain mudanya gitu. Karena 4 aspek ya, kalau nggak salah nanti Coach Kurniawan bisa nambahin di situ. Satu, infrastruktur, SDM, kemudian youth development, kemudian kompetisi, kalau nggak salah. Ada 4 aspek ya kalau makanya kan kenapa akhirnya di Indonesia sering banyak TC jangka panjang, karena memang kita mantonya nggak ada kompetisinya gitu kan. Kalau ada kompetisi kan nggak perlu sebenarnya. Jadi pemain-pemain yang memang main reguler, katakanlah di EPA, tapi yang kompetisinya reguler ya, itu kan kita bisa mantau, oh kualitasnya seperti ini, nggak TC jangka panjang lagi, ini nggak diperlukan lagi kalau memang kompetisi di semua level jalan. Gitu. Oke, itu berarti memang begitu sangat penting ya bagaimana kompetisi yang di usia muda, setiap kelompok umur untuk terus bisa berjalan dengan konsisten, dan pastinya kan kalau kita bicara konsisten harus komit dulu dari awal agar ini juga bisa selaras dengan target yang diinginkan. Bagaimana tidak penting kalau di usia 16 tahun ketika mereka berkompetisi dengan benar, mereka dalam 1 tahun itu tertempa di 30 kali pertandingan. 18 tahun 30 kali pertandingan. 20 tahun 30 kali pertandingan minimal. Gimana nggak matang nantinya? Gimana nggak dewasa? Ya kan 30 kali pertandingan gitu ya. Karena gini, permasalahan pemain di lapangan itu kan yang menyelesaikan pemain itu sendiri, dan itu diselesaikan bukan di latihan tapi di pertandingan gitu kan. Karena situasi yang pertandingan ya realnya itu ada di situ gitu kan. Kalau tanpa kompetisi yang reguler ya memang agak susah gitu kan. Dan ini juga menjawab pertanyaan terbesar sih untuk pemain Indonesia gitu. Kan di kelompok umur terkadang luar biasa tuh. Talentanya muncul semua. Primavera misalnya gitu kan. Bareti juga. Kemudian kelompok umur lainnya. Tapi di usia prime-nya itu kadang menghilang. 22, 23, 24, 25. Baru di 26 tapi muncul lagi. Dan memang hebat. Tapi ada vakum. Vakum yang cukup lama. Waktu yang sebenarnya harusnya produktif di masa kejayaannya hilang. Dan itu mungkin juga karena tadi tidak ada kompetisi di EPA yang konsisten dilakukan. Jadi ada satu vacuum, mereka mencocokkan diri lagi dengan kompetisi di level tertinggi di Liga Indonesia gitu kan. Dan ini keadaan yang sepertinya terus berulang gitu. Karena banyak sekali pengalaman gue melihat pertandingan 22, 23 mereka menghilang, tapi 26 tiba-tiba menjadi andalan lagi di tim-tim besar gitu terkadang. Selain berbicara tadi performa, kadang-kadang banyak pemain-pemain muda yang awalnya bagus kemudian menghilang. Ada juga permasalahan yang terjadi di dalam sepak bola, ada 2, internal dan eksternal. Eksternalnya adalah lingkungan, internalnya adalah star syndrome. Sudah terlalu puas dengan pencapaian yang di awal kali. Betul. Karena banyak sekali yang kita kan pernah dengar Danone ya. Bagaimana pemain-pemain kita dikirim ke Prancis. Itu bisa satu tim itu hilang semua. Nggak tersisa. Karena mereka sudah puas dengan apa yang mereka dapatkan dengan dikirim ke Prancis ketika itu. Oke, nanti kita lanjut lagi nih karena memang bobotnya sangat tinggi apa yang kita obrolkan ya. Mungkin kita sangat cocok untuk nanti jadi exco. Kita harus tahan dulu, tapi ini juga penting nih buat Transport Mania. Kita pengen ngetin, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube dari Transportainment. Lanjut lagi. Seru banget nih, ini bobot yang nantinya mungkin bekal lah buat jadi exco nanti ya.
Bukan begitu. Bukan. Bukan. Emang udah siap. Harus 5 tahun kan. Cuman mungkin ini kalau seandainya kita kembali lagi ya, bahwa kemarin di Asian Games tentunya secara target terpenuhi dengan 16 besar, walaupun memang sebetulnya mungkin secara capacity kita bisa sebetulnya untuk melaju, tapi ada pengalaman yang sebetulnya sangat berharga. Dan sebelumnya saya juga melihat ya bahwa beberapa kontestan yang ada di Asian Games, contohnya adalah Uzbekistan yang kita hadapi di 16 besar, secara komposisi pemain, kemudian juga tentunya kita tahu bahwa bukan hanya Uzbekistan tapi juga tim-tim yang lain itu mereka punya layer pemain-pemain yang memang dimainkan di Asian Games itu yang layer 2-nya gitu. Layer pertamanya di AFC tapi layer 2-nya main di Asian Games. Nah, kalau untuk di tim nasional Indonesia apakah nanti sudah ada tergambar Bung Kurniawan dengan prospek yang ada saat ini? Kalau yang dikirim kemarin, saya nggak setuju ya kalau bilang layar kedua gitu, enggak. Tapi karena dari 44 pemain yang kita daftarkan memang itu yang terbaik menurut saya pribadi dan coaching staff gitu kan. Memang hanya memang mungkin kesempatan mereka bermain di klub mungkin tidak sebanyak yang tidak diizinkan mungkin kan. Gitu. Jadi kembali lagi pemain yang bermain reguler di klub ya pasti lain lah, kedewasaan bermain, kemudian match fitnessnya juga kan pasti akan beda gitu kan. Jadi kita memang coba maksimalkan pemain yang ada gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, tapi secara value ya kita bicara untuk pertumbuhan atau perkembangan dari karakter pemain pada saat yang kemarin di Asian Games itu secara nggak langsung memang sangat membentuk mereka ya. Iya. Di Asian Games kemarin ya. Iya. Jadi kita dengan pemain yang ada kemarin kita bisa menggambarkan bahwa stok pemain Indonesia itu sangat melimpah gitu kan. Sangat melimpah. Hanya memang tinggal mereka harus berjuang untuk mendapatkan tempat yang reguler gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang di hampir semua kelompok umur kita bisa membentuk kok misal 2, 3 atau bahkan 4 tim nasional sekaligus gitu kan dengan stok pemain yang ada gitu. Tinggal bagaimana yang pekerjaan rumah kita bagaimana memaksimalkan pemain-pemain yang ada ini untuk selalu berkompetitif menjadi yang terbaik gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga secara objektif lah. Bung Kurniawan melihat dari pemain-pemain yang ada pada saat yang kemarin di Asian Games, siapa sih pemain yang sangat berpengaruh untuk kita bicara kebutuhan tim pada saat itu? Semua pemain penting. Semua pemain pasti penting. Penting, semua pemain. Tapi yang kelihatan banget kedewasaan, terus menjadi leader itu ada Rizky Ridho, kemudian Anji Setio juga. Terus ya yang benar-benar menonjol untuk jadi leader memang Rizky Ridho dan Anji Setio lah untuk tim itu di Asian Games kemarin. Dan Rizky Ridho kan selalu di kelompok umur, bahkan di senior, paling sibuk. seolah tidak tergantikan kan, sangat penting, luar Dulu biasa. sempat sadil kan, naik turun kan. Dan kalau kita melihat juga sebenarnya di tim kelompok umur, senior, sepertinya Marcelino Ferdinand punya peranan yang memang begitu influential. Apakah kemarin juga dia menjadi bagian dari pemikiran coaching staff dan juga coach Indra Safri menjadi pemain yang harusnya ada di squad, karena kan mungkin potensinya Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta itu mungkin 3 pemain yang bersama Erando Ari 4 otomatis kalau ada roster yang harus dipilih mereka gitu, pemain-pemain yang langsung, tapi kan mereka tidak bisa hadir. Ini apakah mengganggu juga bagi persiapan tim, dan juga kalau kita melihat harusnya lini depan yang banyak dikritisi hanya bisa menciptakan 2 gol sepanjang Asian Games. Seperti apa sih? Karena kan dulu kan Kurniawan dengan siapapun nyetel. Klik. Gitu. Indrianto menjadi penyuplai yang luar biasa gitu. Tapi apakah ada sempat dia tandem sama Ferry Sandri ya makanya. Tua banget ya. Apakah egoisme? Enggak sih. Enggak tua. Apakah ada apakah masih ada ego gitu di antara para pemain depan ini dengan lini tengah, atau apa yang terjadi dengan kendala sulitnya menciptakan gol di momen-momen yang sebenarnya walaupun tampil defensively tapi ada peluang untuk bisa mencuri gol. Jadi memang kalau yang kayak Marcelino, Jordi ini kan memang kita daftarkan juga di 44 pemain. Jadi sebenarnya kemarin tipe pemain seperti yang Marcelino dan Beckham itu kita perlukan untuk di lini tengah gitu kan, karena memang karakternya beda dengan yang ada stok seperti
Irianto, kemudian ada si Abimanyu. Mereka lebih ke main passing, bukan yang ngerusak ritme permainan dengan kualitas individunya. Jadi salah satu mungkin yang jadi kendala di situ gitu kan, ketika tim lawan melakukan compact defense, salah satu untuk membongkarnya kan dengan individual, karena kita bermain dari crossing, kita nggak punya striker yang punya kemampuan bola atas kan. Jadi mungkin salah satu kendala kita saat melakukan attack di situ gitu, yang terjadi kemarin, karena kita bermain defensif, ketika melakukan counter attack putusnya di situ. Wow, memang itulah yang menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting, dan mungkin ini jadi momen yang menarik juga di Kick and Run kali ini, karena kita tahu juga kan akhirnya bagaimana behind the scene-nya seperti apa, kemudian juga bagaimana mungkin misi dan visi yang terusung pada saat itu di ajang Asian Games gitu. Mungkin itu juga agenda 6 bulan yang lalu, susah beliau tuh dipanggil sih. Susah. Atau mungkin Jis mau nambahin kan, mau ambil license bukan? Enggak. license day dulu kan. Iya. Amin nanti. Depro langsung. Kemarin di Asian Games terhenti pupus untuk bisa berlaga di papan besar, tapi kan Coach Indra Safri sudah harus melupakan, tim juga melupakan. Tapi ada berikutnya ada kualifikasi juga dari Piala Dunia 20 ya. U20 menjadi tanggung jawab berikutnya nih bagi Coach Indra Safri dan juga coaching staff. Coach Indra lah, coaching staff belum. Belum ya, dipilih lagi. Belum deal. Belum. Biasanya kalau ada yang bilang belum udah tahu nih prosesnya gimana gitu. Iya. Apakah Bung Supri juga akan bergabung di sana? Gua satu temen juga, keluarga juga, sahabat juga, asisten manajer juga. Jadi deal dan enggaknya gue lebih tahu. Nanti kita bikin tahu nominalnya ya. privacy. Oke. Gimana? Jadi memang Komo lebih menjanjikan. Pemandangan enak. Iya. Begitu landing udaranya beda. Nggak ada paling nanti netizen bilang, oh nggak nasionalis. iya, saya sih berharap kualifikasi U20 itu bisa lolos Piala Dunia sangat terbuka lebar, karena memang materi pemain yang ada kan pemain-pemain binanya Coach Bima, terus ada beberapa pemain yang sudah kepantau dan bahkan ada yang sudah main reguler di tim gitu kan. Jadi masa persiapan yang panjang ini saya berharap bisa benar-benar dimaksimalkan, dan pemain lagi jangan cepat star syndrome, terus tetap Star syndrome. Bung Supri ini dulu kayak gitu seperti ya. yang dikatakan beliau. Oh iya. Terus kerja keras, karena memang keberhasilan seorang pemain itu bukan di youth level gitu kan, di tingkat senior ketika lu bisa ngebela tim nasional selama minimal 10 tahun gitu kan. Kayak siapa ya sebenarnya? itu pencapaian yang luar biasa bagi pemain gitu. Apalagi kan pemilihan penunjukan Coach Indra kan untuk sekarang bisa dikatakan tepat, karena Coach Indra punya pengalaman bagaimana treatment beliau di saat menangani U19 di eranya Evan Dimas kan, ya bisa dikatakan itu momentum keberhasilan dari Coach Indra kan. Jadi di saat beliau ditunjuk untuk menangani tim U20, ya saya pikir beliau memang punya punya insting, punya kapasitas untuk bisa merangkul pemain-pemain muda, pemain-pemain masa depan, menggodok di kawah candra di muka, ya kan, untuk menjadi pilar-pilar tim nasional nantinya gitu di 4 atau 5 tahun ke depan. Kita melihat potensi dari para pemain muda kita yang berbakat tentunya. Ya semuanya pastinya punya bakat yang luar biasa gitu. Termasuk juga setiap edisi kelompok usia muda pun juga kan pastinya kita punya banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa gitu di Indonesia. Ada nggak sih kemungkinan ini? Misal kita berandai-andai ya, dari para pemain yang kemarin Coach Kurniawan latih gitu. Ada nggak yang bisa untuk direkrut timnya Coach Kurniawan di Como? Apalagi pengalaman ya, Sampdoria, Lucerne. Regulasi di Serie B kan memang tidak membolehkan pemain asing yang di luar Uni Eropa. Betul. Gitu kan. Tapi sebenarnya saya pengen mentionnya bukan di situnya gitu kan. Artinya kan banyak jalan menuju Roma, ada istilahnya gitu kan. Banyak dalam menuju Como. Untuk saat ini seperti itu ya. Pertanyaannya,
saya kepada para pemain muda itu mereka siap nggak untuk berjuang ke arah situ gitu kan. Karena faktanya yang saya lihat banyak sekali pemain-pemain dari Afrika itu yang berangkat sendirian, mereka cari bapak angkat untuk bisa berjuang, minimal bisa bermain di Liga Amatir di Italia. Karena aturannya kalau mereka bisa bermain di Liga Amatir, mereka udah boleh nih main di mana, di Serie B, walaupun di luar Uni Eropa gitu kan. Jadi saya tuh melihat secara langsung bagaimana pemain-pemain dari Afrika, dari Maroko Berjuang bener ya. benar-benar berjuang, bahkan orang tuanya bela-belain cari pekerjaan di mana, di Italia agar anaknya bisa bermain di situ gitu loh. Nah, pesan saya ke pemain muda, kira-kira kalian siap nggak? Jangan hanya mimpi tapi nggak mau berjuang gitu kan. Karena banyak sekali, contohnya gini lah. Ada salah satu pemain Como di pemain senior. Dia dari Senegal, anak orang kaya nih. Dia naik kapal laut, datang ke Italia hanya pengen main bola. Dia di situ main bola di Liga di amatir, di scouting oleh Como, masuk tim senior. Jadi bagaimana perjuangan dia benar-benar meninggalkan rumah untuk sendirian naik kapal laut ke Italia, kebayang nggak? Komitmen nih, komitmen, Komitmen, pengorbanan, nah, jadi dan melawan homesick. Homesick. Susah itu ya. Homesick. Kalau homesick mungkin normal lah, wajar. Kira-kira pemain kita ini udah sanggup nggak meninggalkan kebintangan mereka di negara sendiri gitu kan? Karena faktanya di sana mereka salah juga dimaki, terus harus menghadapi semuanya sendiri. Jadi perjuangan mereka di Eropanya ya, itu nggak semudah apa yang dibayangkan bahkan oleh netizen sendiri gitu kan. Karena faktanya hampir seluruh pemain muda di dunia cita-cita pengen main di Eropa gitu kan. Mereka yang sudah berjuang aja belum tentu 100% berhasil. Masih 50-50 antara berhasil atau enggak gitu kan. Tapi kembali lagi kalau mereka ada niat benar-benar, ada passion, ya apapun mereka akan lakukan. Iya. Banyak pemain muda yang pingin untuk bermain di Eropa. Itu bagus, harus dipertahankan. Iya. Jangan sampai banyak pemain muda yang mainnya maunya di Al Nassr ya. Eropa aja udah. Eropa gitu. Karena memang itu adalah benchmark juga tentukan secara langsung gitu. Termasuk juga tadi disinggung juga netizen kita kan pinginnya wah pemain itu harus main di luar, di Eropa gitu. Oke, kalau secara outputnya memang itu positif sebetulnya. Cuman prosesnya nih kan kadang yang Iya, itu dia. terlewatkan untuk diketahui. Ternyata memang nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Kagak. Orang Betawi kagak. Dan Bung Roma juga mengatakan perjuangan. Dan kadang Itu yang berat. ini apa namanya? Kadang saya juga kadang pengen ketawa, pengen miris juga. Misalnya contoh si A trial sana, ada yang mengatakan ngapain di sana kalau nggak dapat jam bermain. Emang segampang itu kan gitu kan. Mereka berjuang, apalagi pemain yang lokal sendiri juga nggak mau tempatnya digeser juga kan. Jadi kan harus banyak tantangannya, harus berjuang menghadapi diri sendiri, lingkungan, kemudian rekan satu timnya, kemudian kalau nggak Kultur perform, belum lagi. iya, jadi nggak semudah itu. Apalagi mereka datang sebagai pemain asing kan, jadi harus lebih di atas pemain lokal sendiri. Iya, tentunya memang tadi apa yang disampaikan oleh Bung Kurniawan adalah salah satu gambaran ya, gambaran yang luas banget terkait dengan pengalaman yang dulu pernah dilalui oleh Bung Kurniawan gitu kan. Aduh, Di menangis kalau Italia. ceritanya. Boleh nggak Bung sampai kita nangis nggak apa-apa? Tunggu diundang lagi ya. Jaga langganan dulu. Itu hitungannya beda. Itu beda. Iya. Lo mau cerita gue? Repeat order dong. Kalau berbicara Primavera mungkin masih banyak kegembiraannya ya. Karena kan satu tim. Satu tim. Iya, betul. Habis itu bisa ya. Luzern. Iya. Kami aja beliau ke Luzern, kami 6 orang ke Swedia. Helsingborg, Swedia. Dengan teman-temannya juga satu tim yang sudah lama. Itu pun juga hanya Coach Bima yang apa namanya? yang bisa stay di sana. Saya sempat ke mana? Luxembourg, ya kan? Dungde, ya kan? Karena kultur segala macam ya. Ujungnya ke Pelita Jaya. Lebih enak di mana sih sebetulnya Bung Supri?
Kalau inget dulu ya, di usia sekarang nyesel. Pengennya di sana. Pengennya di luar negeri. Di luar negeri. Iya. Karena kan dulu saya berpikir mungkin semua pemain-pemain muda kita yang direkrut tim nasional pasti berpikir saya harus bisa memberikan sesuatu untuk negara. Sekarang begitu pensiun, maaf nih, negara udah ngasih apa ya? Mati. Udah cut. Tolong diedit. Tolong jangan diedit ya. Karena itu pesan penting juga gitu loh. Pesan Garuda penting. di dadaku. Iya, tapi Garuda ngasih gua apa ya? Dan gitu ya. Setelah pengorbanan tadi Setelah kan? pengorbanan Ya, tadi. Dari usia muda. Kami iya. bisa dikatakan mantan yang bisa bersyukur lah. Masih bisa bersyukur. Yang lain kasihan. Iya sih, benar banget. Nangis. Sangat menyentuh sekali memang ya. Dan kami juga bisa bersyukur gitu loh karena bisa bertemu dengan kalian gitu. Wow. Nah ngomongin soal message ya, ini kan pastinya semuanya tahu nih bahwa Indonesia nanti di kelompok umur 17 akan berjuang di Piala Dunia. Ya, kurang dari 30 hari. Kurang dari 30 hari, cuman tinggal counting aja nih sekarang. Bung Adi ini siap bertugas nanti ya untuk membawakan ya. Oke, tapi boleh dikasih berdua dong. ya? Oh pasti gitu. Saya nggak bisa lagi. Iya. Masih ada waktu 35 Masih hari. Iya. Masih bisa Bursa bergerak. transfer masih terbuka. Masih bisa bergerak. Mungkin bisa dikasih message buat pemain-pemain kita yang akan berjuang kan sekarang lagi di Jerman nih. Jerman. Lagi digodok gitu. Mungkin ada dari Bung Supri dan Bung Supri dong, mantan pemain dulu. Bung Kurniawan. Pastinya ini kan momentum yang tidak semua pemain itu bisa mendapatkan tempat untuk bisa berkiprah di Piala Dunia U17. Maksimalkan kesempatan ini, siapa tahu mudah-mudahan di momen ini mimpi kalian bisa terwujud dan bisa mendapatkan prestasi yang dibanggakan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Ya. Oke. Bung Idem. Kurniawan. Enggak. Saya sih lebih ke apa namanya, ini panggung kalian lah gitu kan. Kita main di tuan rumah tapi jangan dijadikan suatu beban karena mungkin juga scouting di seluruh dunia juga ngelihat gitu kan. Jadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemain Indonesia itu bisa loh gitu kan. Bisa berbuat banyak di Piala Dunia gitu kan. Dan ada pemain Como juga itu yang main nanti satu grup sama kita dari Maroko. timnas Maroko. Mudah-mudahan ketemu lah. Wah seru banget ya. Emang sangat luar biasa sekali ini di Kick and Runs ya, bahwa apa yang saat ini kalian tonton ini adalah salah satu tontonan yang mungkin kita bisa saksikan di Sky Sport. Pemain sama Budit ini keren banget ya. Ada Jamie Carragher ya. Terus satunya lagi Michael Owen. luar biasa. Thank you banget ini tadi Bung Kurniawan yang sudah kasih ulasannya, Bung Supri juga sama, tapi Sama-sama, masih di James. sini dulu dong ya. Pokoknya untuk teman-teman semua, stay tune on Kick and Runs. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Thank you guys. Jadi di segmen terakhir ini kita akan mengenal lebih dalam ya sosok Bung Kurniawan sebagai asisten pelatih di Como 1907. Waktu itu gue masih ngelatih di Sabah. Bisa nggak ikut gue ke Como karena promosi kan, gue mau ada latih dari Indonesia nih gitu. Para pemainnya Anda katakan punya potensi, mereka semua dari Primavera juga nanti bisa mengejutkan dan targetnya tentu ke Serie A. Iya. Dengan animo supporter, dengan kota seperti Como. Ini sepertinya akan menjadi paket yang menarik. Iya. Kalau nanti tentunya puncaknya mereka kembali ke Serie A gitu. Kenapa saya nggak bisa duduk di bench saat pertandingan, biarpun senior maupun youth level, karena saya nggak punya license UEFA gitu kan.